Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadhani Fitria Harahap dengan NPM 2301103010028. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Siklus Audit Penggajian dan Personalia. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 2 dengan dosen pengampu Ibu Nita Erika Aryani, SEAK, MSI. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya audit pada sistem penggajian di perusahaan. Baik, di sini ada latar belakang. Nah, jadi siklus penggajian dan personalia adalah bagian yang sangat penting dalam sistem akuntansi perusahaan karena berhubungan langsung dengan biaya tenaga kerja dan sumber daya manusia. Kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan gaji dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi salah saji dan membuka peluang terjadinya kecurangan. Misalnya pembayaran kepada karyawan fiktif atau manipulasi jam kerja. Melalui audit, kita dapat memastikan bahwa sistem penggajian dijalankan secara efektif, akurat, dan sesuai dengan prosedur, sehingga dapat dipercaya oleh manajemen dan pihak eksternal seperti auditor maupun regulator. Selanjutnya di sini saya mengangkat 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan siklus penggajian dan personalia? Kedua, apa saja akun dan transaksi yang termasuk dalam siklus ini? Yang ketiga, bagaimana fungsi bisnis dan dokumen yang terkait dalam proses penggajian? Dan yang keempat, bagaimana metodologi yang digunakan auditor dalam melakukan pengujian pengendalian serta pengujian atas rincian saldo. Dengan menjawab keempat pertanyaan ini, saya bisa memahami bagaimana proses audit dilakukan secara menyeluruh pada penggajian. Nah, pertama, pengertian siklus penggajian dan personalia. Jadi, siklus penggajian personalia ini mencakup semua aktivitas yang berhubungan dengan perolehan jasa dari karyawan, mulai dari pencatatan waktu kerja, perhitungan gaji, pemotongan pajak, hingga pembayaran upah. Siklus ini sangat penting karena berpengaruh langsung pada laporan keuangan dan juga kesejahteraan karyawan. Selain itu, pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan karyawan terhadap perusahaan, sedangkan kesalahan atau kecurangan dapat menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada akun dan transaksi dalam siklus penggajian. Dalam siklus penggajian terdapat beberapa akun utama yang perlu diperhatikan oleh auditor. Antara lain yang pertama yaitu biaya gaji dan upah. Biaya gaji dan upah ini merupakan beban utama bagi si perusahaan. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan ini seperti THR, tunjangan kesehatan, dan tunjangan pensiun. Yang ketiga, utang gaji dan pajak penghasilan, di mana ini menjadi kewajiban bagi si perusahaan. Dan terakhir yaitu kas penggajian, di mana digunakan untuk menyalurkan pembayaran kepada karyawan. Semua ini transaksi-transaksi penggajian ini biasanya dicatat ketika pembayaran dilakukan dan disesuaikan di akhir periode agar semua kewajiban gaji yang belum dibayar tetap tercatat dengan benar. Selanjutnya, di sini ada fungsi utama dan dokumen penting. Nah, fungsi utama dalam siklus penggajian ini meliputi yang pertama fungsi personalia dan kesempatan kerja, yaitu di mana proses perekrutan dan pencatatan data karyawan. Yang kedua itu ada fungsi pencatatan waktu untuk mencatat absensi dan jam kerja karyawan. Yang ketiga, fungsi pembayaran gaji. Nah, fungsi pengalihan gaji ini untuk menghitung dan membayarkan gaji secara teratur atau benar. Yang keempat itu ada fungsi penyiapan pajak gaji, yaitu memastikan pemotongan dan pelaporan pajak itu dilakukan sesuai dengan aturan. Selanjutnya, dokumen penting yang digunakan dalam siklus ini, antara lain kartu waktu, tiket kerja, formulir otorisasi, daftar gaji, jurnal penggajian, dan rekonsiliasi bank. Nah, dokumen ini menjadi dasar
bagi auditor dalam memverifikasi kebenaran transaksi yang dicatat di perusahaan. Selanjutnya, di sini ada tujuan audit siklus penggajian. Tujuan utama audit penggajian adalah untuk memastikan bahwa seluruh transaksi gaji dan tunjangan karyawan telah dicatat secara lengkap, akurat, sah, dan tepat waktu. Nah, jadi auditor ini menilai 5 asersi utama dalam laporan keuangan. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Ini memastikan transaksi gaji benar-benar terjadi. Yang kedua itu ada kelengkapan, memastikan semua transaksi yang telah dicatat. Yang ketiga ada hak dan kewajiban, untuk memastikan kewajiban gaji dan pajak sesuai hukum. Yang keempat penilaian dan pengalokasian. Ini dilakukan untuk memastikan nilai yang dicatat itu akurat. Yang kelima ada penyajian dan pengungkapan. Nah, ini dilakukan untuk memastikan penyajian sesuai standar akuntansi. Dengan demikian, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya di sini ada pengendalian internal dan pengujian audit. Nah, jadi pengendalian internal dan sistem penggajian sangat penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Ada beberapa unsur utama pengendalian yang perlu diperhatikan, yaitu pertama pemisahan tugas. Nah, pemisahan tugas ini dilakukan agar tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh prosesnya. Yang kedua, otorisasi yang tepat. Ini memastikan perubahan gaji atau lembur disetujui oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga, pengertian fisik terhadap dokumen. Nah, ini seperti penyimpanan kartu waktu dan cek gaji. Dan terakhir, penyiapan formulir pajak yang benar. Dilakukan untuk menghindari sanksi pajak. Nah, selanjutnya auditor ini kemudian melakukan pengujian pengendalian untuk menilai apakah sistem tersebut berjalan dengan efektif, serta pengujian substantif, di mana untuk memastikan tidak ada salah saji dalam catatan penggajian. Kemudian ada pengujian atas rincian saldo. Jadi, setelah pengujian pengendalian dilakukan, auditor juga perlu memeriksa rincian saldo akun-akun yang berhubungan dengan penggajian. Beberapa akun yang diuji ini antara lain, pertama, akrual gaji dan upah, kedua, pajak penggajian, yang ketiga, bonus dan komisi akrual, dan yang terakhir, potongan gaji karyawan. Jadi, auditor biasanya melakukan prosedur analitis ini seperti membandingkan beban penggajian antara periode untuk melihat apakah ada kenaikan atau penurunan yang tidak wajar. Langkah ini membantu memastikan bahwa saldo akun wajar dan sesuai dengan aktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jadi, audit terhadap siklus penggajian dan personalia ini memiliki peran penting dalam memastikan keandalan laporan keuangan perusahaan. Dengan melakukan audit yang menyeluruh, auditor dapat membantu perusahaan mencegah kesalahan pencatatan, kecurangan, dan penyimpangan dalam pembayaran gaji. Selain itu, audit juga membantu meningkatkan efisiensi dan integritas sistem penggajian, sehingga perusahaan dapat menjaga kepercayaan karyawan dan pihak eksternal. Oleh karena itu, audit penggajian bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian penting dari tata kelola perusahaan yang baik. Demikianlah presentasi saya mengenai siklus audit penggajian dan personalia. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang pentingnya pengendalian dan audit dalam proses penggajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.